Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa qatada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, atau mencatatnya kita pada kesempatan di pagi hari ini dapat tergolong di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan kembali majelis Arba'in An-Nawawi kita, masuk pada hadis ke 22. Hadis tentang Turuqul Jannah, jalan-jalan menuju surga. Hadis ini dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah. Jadi Jabir ini memiliki bapak namanya Abdullah dan anak namanya Abdullah. Makanya namanya Jabir bin Abdullah, tetapi ia juga memiliki kunyah Abu Abdullah. Bapak dan anaknya sama-sama Abdullah. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ara'aita idza salaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku hanya salat yang 5 saja, tidak menambah salat yang lain, dan aku hanya puasa Ramadan saja, lalu aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah dengan melakukan itu saja aku dapat masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan dari seorang sahabat yang jujur. Dia tahu kapasitas dirinya, dia tidak mau sok alim, dia tidak mau sok saleh, dan dengan keterbatasannya dia merasa hanya cukup untuk melakukan ketaatan yang wajib-wajib saja. Lalu beliau mengakhiri, apakah dengan melakukan hal itu saja dapat mengantarkanku pada surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab dengan ringkas, na'am, iya. Melakukan itu saja bisa mengantarkanmu pada surga. Lalu Imam Nawawi rahimahullah, beliau memberikan keterangan di sini
Makna dari haramtul haram, makna dari aku mengharamkan yang haram, maksudnya adalah ijtinabtuhu, aku menjauhi yang haram. Dan makna ahlaltul halal, menghalalkan yang halal, adalah fa'altuhu mu'taqidan halalan, aku mengamalkannya dan aku meyakini kehalalannya. Karena ada di antara kita tatkala melakukan yang wajib-wajib saja, bukan karena dia mampunya itu, tapi karena dia masih ragu. Dia ragu apakah memang tatkala melakukan kebaikan yang sedikit pahalanya sebesar itu. Misal, ketika disampaikan padanya fadilah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Pahala ketika seseorang bersyukur di pagi hari, sementara ia mendapati badannya sehat, tidak kekurangan makanan, dikatakan terpenuhi urusannya di dunia. Mizan lahu dunia. Ada orang yang kemudian dia enggan bersyukur setiap pagi, tidak mau 2 rakaat sebelum subuh karena ragu, masa iya sih pahala kok sebesar itu, sehingga dia tidak melakukannya. Atau ketika dikatakan padanya larangan untuk apa? Ghibah. Masa sih ghibah? Katanya makan bangkai. Enggak usah lebay. Ada orang yang demikian. Dia tidak menjauhi yang haram, dia tidak mengamalkan yang halal karena ragu. Nah, ini tidak termasuk dalam bahasan hadis ini. Dalam hadis ini, melakukan yang halal, melakukan yang haram selain sholat dan puasa, maknanya adalah benar-benar meyakini yang halal dan mengamalkannya. Seperti berbakti kepada orang tua, menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. Menjauhi yang haram, menjauhi ghibah, apalagi fitnah, dan lain sebagainya. Apakah ketika melakukan yang demikian ini a'adkhulul jannah? Nabi mengatakan iya. Baik, mari kita bahas hadis ini terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang faedah. Para ulama ketika menjelaskan sa'ala rajulan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Siapakah seseorang ini? Wa huwa An-Nu'man ibnu Qawqal Al-Khaza'i. Namanya Nu'man ibnu Qawqal Al-Khaza'i. Ia adalah seorang lelaki sederhana, ikut dalam perang Badar, selamat, ikut dalam perang Uhud, syahid. Jadi ikut 2 perang, termasuk 2 perang yang mulia, perang Badar, dan alhamdulillah selamat. Dan yang kedua, ikut dalam perang Uhud, dan alhamdulillah syahid, meninggal di sana. Ada perkataan menarik dari Nu'man ibn Qawqal Al-Khaza'i ini. Ketika akan berangkat perang Uhud, beliau bersumpah atas nama Allah, aqsamtu 'alaika rabbal 'izzah, aku bersumpah kepadamu ya Allah atas namamu. Jadi dia bersumpah atas nama Allah kepada Allah. Apa yang disumpahkan oleh Nu'man? La taghibu syams hatta ata'u birijli hatta hadihi khadral jannah. Aku bersumpah atas namamu kepadamu ya Allah, tidaklah matahari ini tenggelam melainkan aku telah meletakkan salah satu kakiku yang pincang ini ke dalam surga. Maksudnya, aku bersumpah kepadamu dan atas namamu ya Allah, sebelum matahari tenggelam aku sudah syahid. Aku sudah syahid. Nabi SAW ketika mengomentari ayat ini atau mengomentari dalil ini, beliau mengatakan inna Nu'man dhanna billahi azza wa jalla khairan. Nu'man ini husnudzan kepada Allah dengan keyakinan yang kuat. Fawajadahu 'inda dhanni, maka ia mendapatkan apa yang ia prasangkakan, apa yang ia husnudzankan. Falaqad ra'aitu yata'u fi khadriha
ma yada'u arj, dan aku melihat ia telah berjalan di surga dan kakinya tidak pincang lagi. Masya Allah. Apa maksud dari Nu'man ini husnudzon kepada Allah? Kadangkala kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika akan melakukan sesuatu sudah yakin kayaknya deal ini. Yang kalau mungkin dalam bahasa umum dibahasakan dengan apa? Insting, feeling, intuisi. Ketika mungkin jual beli motor, banyak sekali orang yang nawar tapi belum deal karena harganya tidak cocok. Tapi suatu saat ada orang yang nawar dan ketika kita melihat orangnya kayaknya jadi. Dan benar, orang tersebut jadi dan membayar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang kala kita merasa punya feeling seperti itu, punya insting seperti itu, dan ini yang dilakukan dan dirasakan oleh Nu'man. Merasa bahwa hari ini sepertinya saya akan syahid. Maka dia bersumpah atas nama Allah kepada Allah bahwa tidaklah matahari terbenam melainkan aku telah meletakkan salah satu kakiku yang pincang ini ke dalam surga. Dan Masya Allah, Nabi pun kemudian menjelaskan bahwa Nu'man telah berjalan di surga dalam keadaan kaki yang tidak pincang. Berarti apapun yang kita rasakan di dunia ini, sabar saja. Nanti di akhirat, Masya Allah, di surga, Masya Allah, yang pincang jadi nggak pincang, yang gemuk jadi nggak gemuk, yang keriput jadi nggak keriput. Masya Allah. Jadi ini bisa jadi bahan buat bapak-bapak. Ketika apa? Ketika ngelihat istrinya kok dandan terus, nyapa terus kok dandan. Nah ini loh keriput sana keriput sini. Malah nanti di surga lo hilang. Ini rayuan bapak-bapak bisa demikian. Baik. Lalu dari lafal hadis a'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini pertanyaan apakah aku masuk surga seperti pada umumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan yakni ma'as-sabiqina min ghairi sabaqil 'adzab, masuk surga bersama generasi pertama, yakni masuk surga bersama generasi para sahabat yang lain, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, Ali dan lain sebagainya tanpa hisab. Catatannya tanpa hisab. Apakah dengan melakukan yang wajib-wajib saja, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, bisa masuk surga tanpa hisab? Nabi katakan, iya, bisa masuk surga tanpa hisab. Kok enak sekali? Kita saja yang kemudian melaksanakan sunnah 2 rakaat sebelum subuh, nanti kemudian berusaha duduk di masjid dengan berzikir, dengan mengkaji ilmu, sampai kemudian syuruk salat. Nanti kemudian sampai di rumah masih mungkin tilawah, zikir pagi dan lain sebagainya. Kita melaksanakan yang sunnah. Ini pun tidak lepas dari hisab, tidak lepas dari adab. Mengapa kok Nu'man ibn Tawqal al-Khazai hanya melakukan yang wajib bisa terhindar dari adab? Jawabannya adalah karena yang dimaksud dalam hadis ini termasuk mengharamkan yang haram, menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar. Jadi kalau ada di antara kita yang melaksanakan wajib-wajib saja, ngamalkan cuma yang diperintahkan, tidak ada ngamalkan ngamalan sunnah, baik itu sholat, baik itu puasa, tapi dia mengharamkan yang haram, dia sama sekali tidak menginjakkan kaki, tidak nyicipi yang namanya dosa besar. Dosa kecil saja. Maka kalau yang dilakukan hanya dosa kecil saja, ketergelinciran kecil, bisa masuk surga tanpa siksa dahulu, tanpa adab dahulu. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil bisa gugur dengan amal saleh. Dosa-dosa kecil bisa gugur dengan amal saleh.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa dosa-dosa ini bisa gugur dengan hasanat, kebaikan. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-salatu ila as-salah, al-jum'atu ila al-jum'ah, wal ramadan ila ramadan, wal umrah ila al-umrah, kafaratun lima bainahum. Antara salat yang satu dengan salat yang lain, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, umrah yang satu dengan umrah yang lain, ini penggugur dosa di antaranya. Jadi dosa-dosa kecil ini bisa gugur dengan amal saleh. Makanya dikatakan dalam hadis ini, hanya melakukan kewajiban berupa amal saleh, tidak menambahi dengan amalan sunnah, tapi benar-benar menjauhi dosa besar, haramtul haram, ia bisa masuk surga tanpa siksa, tanpa azab. Baik, apa faedah yang bisa terkandung dalam hadis ini? Yang pertama, hadis ini termasuk siklus dalam ajaran Islam. Hadis ini termasuk siklus dalam ajaran Islam. Imam Al-Jurdani rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadits 'azimul mawqi' wa 'alaihi midarul Islam li jam'ihi lahu. Hadis ini termasuk hadis yang punya kedudukan tinggi sekaligus siklus dari ajaran Islam. Kenapa? Beliau menjelaskan, dzalika li'anna al-af'al imma qalbiyah aw badaniyah, kullun minhuma imma ma'dhunan fihi minal halal aw mamnu'an fihi minal haram. Segala sesuatu dari ajaran Islam ini, baik itu amalan yang batin, amalan hati, atau amalan yang zahir, yakni anggota tubuh, kalau tidak, yang pertama, melaksanakan yang wajib, ia menjauhi yang haram. Sudah, ini saja, siklusnya cuma ini. Kita melakukan perbuatan dari pagi sampai malam, ketaatan. Intinya, melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram. Syukur alhamdulillah ketika kita bisa menambah dengan amalan sunnah. Dan ketika hadis ini menjelaskan tentang haramtul haram wa ahlaltul halal, aku mengharamkan yang haram dan melaksanakan yang halal, berarti dia telah melaksanakan siklus ajaran Islam. Jauh lebih baik seseorang ini mencukupkan dengan yang wajib dan haram, tapi dia benar-benar menjauhi yang haram, dibandingkan ada seseorang yang melaksanakan wajib, melaksanakan sunnah, tapi nerabas yang haram. Jauh lebih baik orang ini salat 5 waktu, puasa Ramadan, tapi benar-benar menjauhi yang haram, dibandingkan seseorang itu dia salat 5 waktu, dia salat duha, tapi mabuk juga ia. Jauh lebih baik mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja, tapi menjauhi yang haram. Masya Allah. Ini yang pertama, bahwa hadis ini adalah siklus ajaran Islam. Yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatun bil alamin. Menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi alam semesta. Kenapa dikatakan Nabi rahmat dari alam semesta? Disebutkan di sini, laqad arsalallah ta'ala rasulahu Muhammadan rahmatan linnas yanqidhuhum min ad-dhalal alladhi yusawwiqu ila an-nar wa yasluku bihim tariqal hidayah wal jannah. Allah Azza wa Jalla telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi sebagai rahmatan, sebagai rahmat bagi alam semesta. Kenapa? Karena Nabi menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesesatan dengan petunjuk-petunjuknya, dan memasukkan para pengikutnya ke dalam surga
dengan petunjuk-petunjuknya. Ini yang pertama, alasan mengapa Nabi adalah rahmat bagi alam semesta. Allah yang mengutus Nabi, dan Nabi mengajarkan umatnya untuk jauh-jauh dari jalan kesesatan yang bisa mengantarkan kepada neraka, dan menyerukan umatnya pada jalan keselamatan yang bisa mengantarkan pada surga. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa Nabi disebut rahmatan lil alamin, adalah karena beliau sallallahu alaihi wasallam taisiran, memudahkan hamba-hambanya, memudahkan umat-umatnya. Ketika didapati ada umatnya yang punya keterbatasan dalam melakukan ketaatan, Nabi tidak membebani. Ada umat yang bertanya, apakah aku hanya dengan salat yang wajib, puasa yang wajib bisa masuk surga? Nabi katakan iya. Karena Nabi melihat kaumnya tersebut, umatnya tersebut hanya mampu melakukan itu. Apalagi kalau kemudian yang datang kepada Nabi adalah Nu'man ibn Qawqal, datang kepada Nabi dengan kaki yang pincang. Ya Rasulullah, hamba kalau hanya salat yang wajib saja, puasa yang Ramadan, apakah hamba demikian bisa masuk surga? Nabi tidak memberatkan. Enggak. Yang bisa masuk surga ini yang dia benar-benar apa? Melaksanakan sunnah. Yang ia benar-benar mendirikan sunnah. Walaupun dia pincang, dia tetap harus salat malam. Walaupun pincang, dia harus tetap salat duha. Nabi tidak memberatkan demikian. Nabi taisir, memudahkan. Inilah mengapa Nabi disebut pula rahmat bagi alam semesta. Nabi memberikan petunjuk yang bisa mengantarkan pada surga dan menjauhkan dari neraka, dan Nabi memudahkan. Seringkali di antara kita, ketika ditanya permasalahan suatu hukum, maka kita lebih memilih yang sulit. Kita serukan untuk mengambil jalan yang paling berat. Nabi tidak demikian. Nabi selalu memberikan solusi yang paling mudah kepada umat. Faedah yang kedua, termasuk dari apa yang kita ambil pada hadis ini, asyauqu ilal jannah wal bahthu an tariqiha. Kerinduan sahabat untuk bisa menggapai surga dan mengetahui jalan-jalan yang mengantarkan kepadanya. Sahabat ketika tanya seperti ini, bukan cuma sekedar pertanyaan tanpa tujuan, tapi karena rindu terhadap surga. Sadar dengan keterbatasannya, pincang dan lain sebagainya, tapi mengharapkan surga. Makanya tanya tentang Nabi, tanya kepada Nabi tentang hal ini. Dan hadis-hadis yang semisal ini banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana kerinduan sahabat ini untuk bisa masuk surga, lalu bertanya tentang cara-caranya banyak. Bukan hanya hadis Nu'man ibn Qawqal saja. Contoh disebutkan di sini hadis dalam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, akhbirni bi'amalin yadkhulunil jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa mengantarkanku pada surga, yang kalau aku amalkan bisa masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu wa tasilur rahim. Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, engkau salat, engkau puasa, engkau zakat, engkau menyambung tali silaturahim. Dalam riwayat yang lain, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhulanil jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa mengantarkanku pada surga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan hadis yang serupa, tetapi menyambung silaturahim diganti dengan wa tasumur Ramadan, puasa Ramadan. Pertanyaan yang serupa. Ada sahabat mengatakan, "Dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar." Tunjukkan kepadaku wahai Rasulullah amalan yang bisa menjauhkanku dari neraka dan mendekatkanku pada surga. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kali ditanyakan kepada Nabi. Banyak. Belum lagi disebutkan dalam redaksi Imam Ahmad pada musnadnya. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah. Beliau mengatakan, "Fintani as'aluka anhuma." Aku bertanya kepadamu dua hal wahai Rasulullah. Ma yunjini minan nar wa ma yadkhulanil jannah. Apa yang bisa menjauhkanku dari neraka dan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Bertanya kepada Nabi tentang dua hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "La in kunta sa'alta qasirah." Walaupun engkau bertanya tentang dua hal yang mudah, yakni pertanyaan yang singkat, akan tetapi jawabannya sangat berbobot. Nabi kemudian menjelaskan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa aqimus salah wa addiz zakah wa sum ramadan wa ma tuhibbu an uf'aluhu bikan nas ma fa'alta bihim faqad dakhaltal jannah." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Engkau salat dalam salat yang 5. Engkau puasa dalam puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan. Engkau pun juga melakukan zakat, yakni zakat yang wajib. Dan bergaulah kepada manusia dengan pergaulan yang baik, niscaya engkau masuk surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tentang hadis, dimulai dari pertanyaan sahabat, apa yang bisa mengantarkan pada surga dan menjauhkan dari neraka, ini banyak sekali. Poinnya apa? Poinnya bagaimana kerinduan sahabat terhadap surga. Poinnya di sini. Banyaknya pertanyaan yang serupa menunjukkan betapa sahabat ini ingin surga, betapa sahabat ini ingin tahu apa jalan-jalan yang mengantarkan pada surga. Kalau seandainya Nabi SAW di zaman sekarang masih hidup, kira-kira apa pertanyaan kita yang paling banyak kepada beliau? Ya Rasulullah, gimana caranya supaya jadi kaya? Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya bisa nikah lagi? La haula wala quwwata. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya duniawi. Tapi dibandingkan dengan para sahabat, pertanyaannya apa? Ukhrawi, berbobot semuanya. Apa amalan yang bisa mengantarkanku pada surga? Apa amalan yang bisa menjauhkanku dari neraka? Ini pertanyaan sahabat, bukan pertanyaan level yang saya, level kita ini. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa tingginya keimanan para sahabat yang mesti kita tiru. Selalu bertanya terkait dengan surga, selalu bertanya terkait apa jalan yang mengantarkan pada surga. Baik. Berikutnya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, iltizamul faraid wa tarkul muharramat asasun najah. Komitmen terhadap berbagai kewajiban serta larangan adalah kunci keselamatan. Berkomitmen terhadap apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang dilarang, ini adalah kunci bagi kita untuk selamat dari azab api neraka. Apa
berbagai kewajiban dan larangan yang telah Allah tetapkan, seperti salat. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sejatinya salat bagi orang-orang yang beriman adalah pada waktu yang telah ditentukan, yakni pada 5 salat wajib. Begitu pula pada puasa Ramadan, Allah Ta'ala telah menjelaskan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Apabila kalian telah melihat bulan Ramadan tersebut, falyasum, hendaklah kalian puasa. Komitmen dengan apa-apa yang Allah wajibkan seperti salat dan puasa, ini adalah kunci keselamatan. Bukankah Allah Ta'ala melalui hadis qudsi telah menjelaskan bagaimana hamba-hamba yang mencukupkan dengan amalan-amalan wajib dapat mengantarkan pada surga. Baru kalau kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, mendatangkan di sana faedah lain, yaitu penjagaan Allah. Allah akan menjaga matanya untuk tidak bermaksiat. Allah akan menjaga pendengarannya agar tidak bermaksiat. Allah akan menjaga tangannya agar tidak bermaksiat. Begitu pula kakinya agar tidak bermaksiat. Ini faedah ketika dia menambah dari yang wajib dengan yang sunnah. Tapi kalau hanya dengan melaksanakan yang wajib saja, masuk ke dalam surga. Begitu pula termasuk dari pengamalan firman Allah Azza wa Jalla, "Wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin." Dan penjagaan terhadap batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah, maka sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kemudian kita ditanya apa kunci keselamatan, komitmen terhadap apa-apa yang telah Allah wajibkan. Namanya komitmen berarti harus istiqomah. Yang ditanyakan oleh Nu'man ibn Qawqal, bagaimana kalau aku salat yang wajib? Ya memang beliau melaksanakan ini dengan istiqomah. Bagaimana ketika aku hanya puasa-puasa yang wajib? Ya memang beliau lakukan ini dengan istiqomah. Bukan kok kemudian mencukupkan dengan wajib tapi aras-arasan, mencukupkan dengan uang yang wajib tapi kemudian males-malesan. Saya tidak usah sholat ba'diyah qobliyah, sholat yang wajib saja sudah masuk surga. Tapi ketika dia adzan masih santai-santai, nanti aja. Ketika kemudian sudah iqamah, ya sudah jalan pelan-pelan, nanti juga masbuk tidak apa-apa, yang penting sholat zuhur. Tidak demikian. Komitmen terhadap yang wajib berarti benar-benar istiqomah dan memaksimalkannya. Bukan sekedar mengalir begitu saja. Ini makna dari komitmen. Baik. Berikutnya, termasuk di antara faedah dari hadis ini bahwa inna hadzal din yusrun, bahwa agama ini adalah agama yang mudah. Apa maksud agama ini agama yang mudah? Agama yang ketika berkaitan dengan kewajiban dilaksanakan semampunya. Tapi ketika berbicara tentang keharaman, larangan, maka ditinggalkan sejauh-jauhnya. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Bagaimana dibalik? Kalau melaksanakan yang wajib, maka dilaksanakan maksimalnya, yakni harus demikian. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, ditinggalkan semampunya. Tidak. Kalau itu haram, ditinggalkan sejauh-jauhnya, bukan ditinggalkan semampunya. Kalau melaksanakan yang wajib, melaksanakan semampunya, bukan harus saklek. Contoh Islam dalam hal salat menunjukkan bahwa agama ini mudah, bahwa orang yang nyun sewu tidak bisa berdiri salat sambil duduk, tidak bisa duduk salat sambil
berbaring tidur, boleh. Maka kalau di sana perintah, kerjakan semampunya. Tapi kalau yang haram, tinggalkan sejauh-jauhnya. Tidak boleh zina, maka tinggalkan. Jangankan zina, pacaran tidak boleh. Boncengan dengan yang lain jenis tidak boleh. Bukan mahram tidak boleh. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Bertindak kasar, bertindak tanpa kendali, tidak boleh. Maka kemudian di sana mabuk pun tidak boleh. Tegas larangan syariat. Kalau tentang larangan, jauhi sejauh-jauhnya, bukan jauhi sebisanya. Baru kalau di sana perintah terhadap kewajiban, kerjakan sebisanya. Tidak boleh dibalik. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini mudah. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam ayat yang insya Allah kita hafal bersama. Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga mengatakan, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ini menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Islam ini agama mudah. Ada dalilnya diamalkan, tidak ada dalilnya tidak usah diamalkan, selesai. Tidak usah kok kemudian berpikir, ini tidak ada dalilnya, tapi ini kan baik. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut Allah. Islam ini agama yang mudah. Apa-apa yang telah diwajibkan sudah ada dalilnya. Tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu, memerintahkan sesuatu tanpa ada dalilnya. Tidak mungkin. Maka kalau kemudian tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, jangan lakukan. Baik. Berikutnya, termasuk di antara faedah dari hadis ini, sidqul muslim wa sarahatihi. Kejujuran seorang muslim dan keterus-terangannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita, hendaklah kita semua menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang apa adanya dan tahu batasan masing-masing. Tidak usah menjadi pribadi yang sok mampu melaksanakan berbagai ketaatan. Tidak usah menjadi pribadi yang sok saleh, sok alim dan lain sebagainya. Tidak. Contoh, lihatlah kita bagaimana Nu'man ibn Qawqal di hadapan Nabi tidak kok kemudian menjadi pribadi yang sok alim. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ketaatan yang banyak. Sehingga kemudian Nabi menjelaskan berbagai kewajiban yang detail. Tidak. Nu'man ibn Qawqal hanya mengatakan, bagaimana kalau aku salat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram. Apakah yang demikian saja bisa masuk surga? Simple. Karena Nu'man ibn Qawqal tahu batasannya. Sementara kita enggak. Ya Rasulullah, bagaimana hukum jihad? Mungkin seandainya Rasulullah ada, kita akan bertanya sesuatu yang muluk-muluk. Padahal lampu merah saja masih sering diterabas. Mau bicara yang tinggi, sementara ecek-ecek saja masih sering kali diterabas. Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita bisa bersedekah seperti Abu Bakar, bisa bersedekah seperti Abdurrahman bin Auf, jor-joran ketika sedekah? Lalu ada orang ngutang saja kita apa ngasih? Ngapain kita bicara tentang sedekah? Bicara yang besar. Islam mengajarkan kita untuk jujur kepada diri sendiri. Tidak usah kemudian sok saleh, sok alim, dan tidak mengetahui batasan diri. Kalau diri ini memang masih lalai terhadap banyak sekali perkara-perkara wajib, itu dulu dibetulkan. Tidak usah kita tanya tentang banyak amalan sunnah, muluk-muluk dalam amalan sunnah, apalagi melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Salat malam, Masya Allah,
Bisa 8 rakaat tapi pagi bangunnya jam 7. Apa artinya seperti itu? La haula wala quwwata illa billah. Baik. Berikutnya, termasuk di antara faedah dari hadis ini adalah az-zakat wal hajj fariidatani muhkimatani. Zakat dan juga haji adalah dua kewajiban yang telah Allah tetapkan. Apa maksudnya? Bukankah memang zakat dan haji bagian dari rukun Islam? Iya, tapi tidak disebutkan dalam hadis Nu'man ibn Qawqal. Hadis ini tentang seseorang yang bertanya bagaimana kalau sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja. Tidak disebutkan zakat, tidak disebutkan haji. Kenapa demikian? Nah, para ulama ketika membahas hal ini memiliki 3 pendapat. Yang pertama, bahwa syariat zakat dan haji belum turun waktu itu, sehingga Nu'man ibn Qawqal tidak mempertanyakan hal tersebut. Zakat dan haji belum disyariatkan, belum turun perintah Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa syariat zakat dan haji sudah turun, tetapi Nu'man jujur terhadap diri sendiri bahwa dirinya tidak termasuk yang diwajibkan dua hal tadi. Dirinya tidak diwajibkan untuk zakat karena zakat butuh apa? Zakat butuh apa, Bu? Butuh apa, Pak? Butuh harta dengan kadar minimal. Tidak semua orang wajib zakat. Ketika seseorang ini punya kekayaan setara 85 gram emas, dan ini saving, bukan untuk dipakai sehari-hari, tabungan. 85 gram emas nih, Bu. Kalau sekarang konversinya 1 juta, ada orang punya uang 85 juta mengendap tabungan yang sudah tidak dipakai, dan ini sudah dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun tabungan di rekeningnya minimal 85 juta, wajib dia zakat. Tapi kalau mungkin yang di rekeningnya cuma cuma 100 juta, tapi langsung habis. 100 juta habis jual mobil, tapi langsung habis buat bayar hutang. Atau mungkin yang di rekeningnya cuma ratusan ribu, atau kalau jutaan 3 juta, 2 juta, 1 juta, tidak sampai nisab, tidak wajib baginya zakat. Nah, Nu'man ibn Qawqal sadar diri. Nu'man ibn Qawqal tahu bahwa dirinya tidak wajib zakat, apalagi mampu haji. Maka tidak menanyakan ini kepada Nabi SAW. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa haji dan juga zakat masuk dalam lafal ahlaltul halal wa haramtul haram. Masuk dalam lafal menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maka 3 pendapat ini dari kalangan para ulama tentang mengapa zakat dan haji tidak masuk dalam lafal hadis Nu'man ibn Qawqal ini. Baik. Bukan sama sekali menafikan kewajiban zakat dan haji. Zakat dan haji ini sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai kewajiban, tiang dari ajaran Islam ini. Maka jangan kemudian melihat hadis ini lalu mengatakan, oh berarti saya cukup sholat dan puasa saja, padahal hartanya banyak, dia wajib untuk zakat tapi dia tidak zakat. Padahal rumahnya banyak, dia bisa untuk haji tapi dia tidak haji, gara-gara hadis Nu'man ibn Qawqal. Salah. Nu'man ibn Qawqal tidak menyebutkan zakat dan haji karena memang tidak mampu atau belum turun syariat itu. Sementara kita, kalau mampu dan sudah tahu bahwa ada syariat tentang zakat dan haji, ya harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Ada orang yang ketika kekayaannya besar,
di rekeningnya ada ratusan juta, tapi tidak pernah zakat. Kenapa? Dia pikir sedekah sudah cukup. Setiap pagi dia sedekah, setiap Jumat dia sedekah. Entah kemudian setiap dia masukkan ke mungkin kotak amal 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dianggap ini cukup. Enggak. Sedekah ini sunnah, zakat itu wajib. Jangan dahulukan yang sunnah lalu tinggalkan wajib. Begitu pula dia mampu untuk haji, tapi kemudian dia haji ini kelamaan 1 bulan, tak umrah wailah. Jangan. Akan ditanya nanti sama Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian kita berdalil dengan hadis ini lalu kita tidak mewajibkan zakat dan haji padahal kita mampu. Jangan. Berikutnya, termasuk di antara faedah dari hadis ini yakni keutamaan tentang salat dan puasa. Disebutkan salat dan puasa berarti memang dua hal ini punya keutamaan yang luar biasa. Satu, puasa ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang pahalanya tidak terbatas. Dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan bahwasanya puasa itu wasaumul li wa ana ajzi bih. Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Tidak ada satupun hadis yang membahas tentang ganjaran puasa sebagaimana ganjaran salat. Kalau ganjaran salat Nabi jelaskan, salat jamaah ini 27 darajah, 27 derajat. Dalam hadis yang lain 25 darajah, 25 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Tapi tidak ada satu hadis pun membahas tentang pahala detail tentang puasa. Tidak ada. Pahala puasa ini sekian derajat, pahala puasa ini sekian banyak, tidak ada. Karena apa? Karena dijelaskan wa ana ajzi bih, kata Allah. Aku yang akan membalasnya, aku yang akan mengganjarnya. Berapa banyak ganjarannya terserah Gusti Allah. Ini tentang keutamaan puasa. Salat, kita pun telah tahu banyak hadis atau banyak dalil yang kita hafal bahwasanya dengan salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahwasanya salat membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Keutamaan tentang dua hal ini, salat dan puasa, keutamaan yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dan ini kewajiban yang bisa dilakukan oleh mayoritas kita semua. Beda dengan zakat dan puasa yang bisa melakukan sebagian. Tapi puasa dan juga salat semua dari kita mampu melakukannya dengan keterbatasan masing-masing. Baik. Berikutnya para jemaah sekalian, yang terakhir di antara faedah dari hadis ini yakni bahwa halal dan haram itu semua datangnya dari Allah. Halal dan haram itu hak prerogatifnya Allah, yang ngatur Gusti Allah. Bukan kemudian ketika ada sebagian di antara kita, oh Islam itu mbok yang biasa wae, ndak usah gitu-gitu amat. Kita katakan yang biasa saja itu bagaimana? Islam yang biasa saja itu bagaimana? Yang ndak usah ngelarang ini, ngelarang itu. Subhanallah, larang ini datangnya bukan dari lisan kita. Larang ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang kemudian kita katakan demikian, kita balis tanya seperti itu, karena nggak bisa jawab. Islam jangan yang begitu-begitu amat, Islam yang biasa saja. Oke, Islam yang biasa saja bagaimana? Yang tidak nyalahkan orang, yang kemudian tidak mengharamkan ini, tidak mengharamkan itu. Apakah yang demikian? Iya. Lawang yang mengharamkan ini, mengharamkan itu bukan lisan kita. Yang mengharamkan itu bagaimana? Siapa? Allah. Maka tidak ada Islam yang gitu-gitu aja. Islam itu yang memang sudah sesuai dengan aturan Allah dan kita melaksanakan aturan Allah.
Gara-gara ada yang mengatakan Islam mbok yang gitu, mbok jangan gitu-gitu, Islam yang biasa saja, maka banyak orang ketika di kereta, ketika kemudian di pesawat, ketika mungkin di kendaraan umum, salat di kereta, salat di bis, dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Lalu memang sebetulnya harus begitu. Orang muslim ketika kemudian dia safar, kemudian tidak menjumpai waktu sholat kecuali nanti sholat di kendaraan. Kalau sholat di tempat tujuan habis waktunya, ya dia mau tidak mau harus sholat di kendaraan. Maka kalau ada orang melihat sholat di kereta, orang itu soleh sekali, subhanallah, soleh bagaimana? Ya kita memang harusnya begitu. Ada orang yang kemudian dia berpergian naik bis di malam hari, sampainya ketika pagi jam 7 dan lain sebagainya, maka mau tidak mau dia harus sholat subuh di bis, maka dia sholat di bis. Lalu dilihat sama orang-orang, Pak jenengan ngeten. Loh ya keliru, balas saja Pak jenengan ngeten. Ketika dipuji Pak jenengan ngeten kalau sholat, balas saja Pak jenengan ngeten. Kita memang harusnya sholat, bukan ketika sholat di bis kemudian dianggap saleh. Memang itu kewajiban. Ini adalah apa? Ini adalah buah dari omongan Islam jangan gitu-gitu amat. Dikit-dikit pengajian, dikit-dikit buka kitab para ulama. Ya Islam memang harus demikian. Islam memang harus demikian. Baik. Karena halal dan haram itu semua datangnya dari Allah, bukan dari lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan yang ringkas, jawabannya wajar. Apalagi kalau pertanyaannya ini sebutkan dan jelaskan. Jujur bahwa kita ketika sekolah sudah dapat pertanyaan seperti itu sudah sudah keder duluan. Sebutkan, jelaskan dan beri contoh. Iya. Soalnya cuma sedikit tapi jawabannya berlembar-lembar. Ala kulli hal, pertanyaan tentang korban khususnya bagi panitia kurban. Yang jelas kita tidak bisa jelaskan seluruhnya, tapi poin pentingnya yang sering kali dilalaikan adalah ketika panitia kurban menganggap dirinya punya kuasa penuh terhadap hewan kurban tersebut. Ini keliru. Ketahuilah panitia kurban ini kepanjangan tangan dari sahibul kurban. Kalau panitia kurban menganggap dirinya punya hak prerogatif independen, maka kemudian dia katakan ini kulit tidak ada yang mau ini, ya sudah kita jual saja, kita jadikan satu kambing. Ini keliru. Ini keliru. Panitia kurban ini kepanjangan tangan dari sahibul kurban. Makanya apapun dari hewan tersebut, tanyakan kepada sahibul kurban bagaimana hendaknya. Dan ketika kurban ini disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ini dibagi sampai habis. Di sana ada hak sahibul, di sana ada hak kaum muslim. Maka jadilah panitia perwakilan dari sahibul, juga perwakilan dari kaum muslimin. Kalau sahibul ini kemudian ingin dibagi tuntas, ya sudah, dibagi tuntas, berarti tidak boleh disisakan. Kemudian tanyakan kepada kaum muslimin, warga setempat, ingin tidak dapat kulit. Gimana maksudnya? Kalau dibagi semuanya, paling dapat kulit satu tapak. Ingin tidak? Ya buat apa? Kulit dipakai buat apa? Ya sudah, kalau gitu sahibul rela untuk dimanfaatkan berupa daging, rela. Rakyat, warga rela kalau kemudian nanti ini dibaginya tidak dapat kulit, rela. Ya sudah, dengan kerelaan keduanya silahkan. Kalau memang kalau memang nanti ini dijual lalu dijadikan
kambing, perlu ditanya dulu kerelaannya. Perlu ditanya, kalau tidak rela. Karena sebagian daripada panitia kurban tidak bertanya dulu kepada sahibul, tidak bertanya pula kepada siapa? Warga. Lalu menganggap, oh ya sudah, ini dijual lagi. Ketika dijual lagi, lalu dibelikan kambing, ini kambingnya siapa? Ini kambingnya siapa? Tidak ada yang bisa jawab, oh ini kambingnya panitia. Panitia urun apa? Tidak urun apa-apa. Maka ketika kemudian sapinya ini kemudian dijual kulitnya jadi satu kambing, ini ketika tanya kepada sahibul, tanya kepada warga, ini berarti kambingnya siapa? Ini berarti kambing dari hasil jual kulitnya siapa? Sahibul. Sedekah bagi sahibul. Ini yang harus diapa? Ini yang harus dipahami. Jadilah panitia ini wakil bagi sahibul dan wakil bagi warga. Sehingga sahibul itu ketika memang 7 orang, atau mungkin katakanlah tadi dikatakan ada beberapa sapi, 6 sapi kali 7 ada 42 orang. 42 orang yang sudah urun sapi ini, entah kemudian masing-masing berapa, dia sejatinya dapat pahala kurban plus ketika 7 kali 6 orang ini, 42 orang ini rela untuk ya sudah nanti dihabiskan semuanya. Berarti kulit sapinya ini nanti dijual atas seizin para sahibul, dijadikan kambing, dan warga pun juga menginginkan demikian. Maka 7 atau 42 orang ini tadi, dia dapat pahala kurban, dapat pahala sedekah, karena urun untuk kambing hasil jual kulit. Jangan kemudian apa? Jangan kemudian panitia kurban ini ngaku-ngaku, oh sudah ini kita punya banyak kulit, kita jual, kita jadikan kambing. Nah, kambing nanti ini jadi ibadahnya siapa? Mau jadi diaku-aku sebagai ibadahnya panitia kurban? Tidak bisa. Loh kan kami panitia kurban sudah rekoso, sudah nguliti dan lain sebagainya. Maka boleh bagi panitia kurban untuk minta uang istilahnya uang perawatan, seringnya disebut dengan uang perawatan. Ngasih kambing, ngasihnya di hari misalkan H-2, H-1, maka panitia minta uang perawatan kambing, uang perawatan misalkan 50.000 kali berapa kambing. Sapi pun juga termasuk uang perawatan, silakan. Bagi panitia kurban nanti kemudian dibagi atau mendapat jatahnya lebih banyak, mungkin tulangannya, balungannya, silakan. Tidak ada masalah dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.